Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama buka dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah pola, ya. Jadi ini sebuah pola yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bagaimana gereja itu bisa berkembang, orang percaya itu bisa menjadi saksi. Ini sebuah pola. Kita tahu bahwa dikatakan di sana, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi pertama-tama, sebelum murid-murid Tuhan mampu menyatakan kuasanya Tuhan, murid-murid Tuhan mampu menyatakan kemuliaannya Tuhan, maka terlebih dahulu kehidupan mereka harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Karena kalau kehidupan mereka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, belum dikuasai oleh Roh Kudus, maka jelas murid-murid Tuhan ini tidak mampu menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kuasanya Tuhan di tengah-tengah bangsa di mana mereka harus berdiri sebagai saksi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar seperti halnya yang dialami oleh murid-murid sebelum mereka menerima Roh Kudus. Karakter dari murid-murid, kalau boleh saya katakan, karakternya cukup tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Meskipun mereka mengikut Tuhan, meskipun mereka percaya kepada Tuhan, seperti halnya contohnya Petrus, tetapi pada kenyataannya sebenarnya karakter mereka sangat-sangat tidak mencerminkan, sangat-sangat tidak menunjukkan ajaran-ajaran daripada Tuhan. Ya. Bagaimana Petrus mempunyai sifat, kalau boleh saya katakan, sombong terselubung. Petrus mempunyai sifat temperamental. Petrus mempunyai sifat yang gampang ragu-ragu, yang gampang putus asa, yang gampang takut. Sifat-sifat yang menunjukkan ciri kelemahan daripada manusia. Kita tidak dapat membayangkan seandainya Petrus tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus tanpa diubahkan oleh Roh Kudus ketika dia menjadi saksinya Tuhan. Gawat sekali, saudara. Bukan berita Injil yang disampaikan, mungkin yang disampaikan adalah pedang. Bukan berita Injil yang disampaikan, mereka sudah lari terlebih dahulu. Ya. Tetapi ini beda sekali. Ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia karakternya berubah 180 derajat. Dia menjadi seorang yang begitu setia, seorang yang rendah hati. Ketika Petrus hendak disalib, maka dia bilang, jangan saya disalib seperti Tuhan, saya tidak layak. Karena bagi Petrus disalib seperti Tuhan itu sebuah kemuliaan. Dia tidak layak meneladani seperti salibnya Kristus. Maka dia minta supaya disalib dengan kepala yang ada di bawah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bisa menyatakan kuasanya Tuhan, sebelum kita bisa menyatakan kemuliaannya Tuhan, sebelum kita bisa menyatakan mujizatnya Tuhan terjadi di dalam hidup ini, maka terlebih dahulu kita harus sadar, apakah hidup kita ini adakah hidup yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah hidup kita ini adakah hidup yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus? Jangan sampai, kalau boleh saya katakan, pelayanan kita adalah pelayanan lip sync. Ya, pura-pura. Ibadah kita adalah ibadah lip sync. Kasih yang kita tunjukkan adalah kasih yang lip sync. Mengapa? Karena pada dasarnya
di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, itu kuasa Roh Kudus itu kalau boleh saya bilang, kalau boleh saya katakan, bukannya tidak ada, tetapi voltasenya sangat rendah sekali. Dari 220 volt yang ditentukan, mungkin kita hanya punya voltase 10, hanya 15, ya. Dengan kondisi voltase yang begitu kecil, mungkin hanya bisa untuk menyalakan dop lampu yang mungkin 1 watt atau setengah watt, ya. Sehingga kalau boleh saya katakan, di dalam kehidupan kita seringkali apa yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang tidak Tuhan berkenan. Ingat baik-baik, jemaat di Efesus itu jemaat yang hebat, gereja di Efesus itu gereja yang luar biasa. Tetapi di akhir-akhir hidup mereka ditegur oleh Rasul Yohanes karena mereka melakukan semua itu tanpa kasih. Mereka melakukan semuanya itu hanya sebagai sebuah rutinitas. Kalau boleh saya katakan, jemaat di Efesus, mereka tidak lagi hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka tidak lagi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang mereka kerjakan adalah segala sesuatu yang sifatnya semarak manusia, segala sesuatu yang sifatnya hanya pesta manusia, tetapi tidak sampai menyentuh kepada kehadiran Tuhan. Nah, perlunya di dalam kehidupan kita pertama-tama terlebih dahulu kita berikan hati ini untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Karena apa yang ada di dalam hati itu akan terpancar di luar. Mengapa ada orang percaya gampang patah semangat, orang percaya gampang mundur, orang percaya gampang menjadi baperan begitu? Oleh karena dalam kehidupannya tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Coba kita mau melihat lebih dahulu dalam Galatia 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sadar ada keinginan daging, ada keinginan roh. Mencintai itu baik, tapi kalau mencintai yang tidak dipimpin oleh roh itu bisa berbahaya, ya. Seperti saya umpamanya, firman Allah menetapkan bahwa saya sebagai seorang percaya, istrinya hanya satu, lahir dan batin. Tetapi ketika hidup saya tidak dikuasai oleh roh, waduh saudara, bahaya. Saya bisa mencintai siapa saja. Saya bisa mau minta nikah, kawin dengan siapa saja, ya. Nah, ini yang dimaksud ketika keinginan itu tidak dikuasai oleh roh. Ketika kita menginginkan umpamanya kekayaan yang tidak dikuasai oleh roh, maka kita berusaha, ya, nggak peduli bagaimana caranya, mau ngutang sana ngutang sini, nggak masalah. Yang penting yang menjadi keinginan saya terpenuhi. Belanja baik, shopping baik, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget yang ada. Tetapi ketika tidak dikendalikan oleh roh, tidak dipimpin oleh roh, tetapi dipimpin oleh keinginan hawa nafsu, kehendak diri manusiawi, aduh saudara, bahaya saudara, ya. Dari sop kuping yang satu kepada sop kuping yang lain, mungkin umpamanya, mungkin dari sop kupingnya sapi kepada sop kupingnya kelinci, ya, tidak dikendalikan. Tetapi ketika kehidupan kita dikuasai oleh roh, hidup kita akan menjadi kehidupan yang dikendalikan sesuai, perhatikan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah,
ini yang cantik, ini yang menarik. Ketika dalam hidup kita ini ada di dalam kendalinya Roh Kudus, ketika hidup kita ini ada di dalam kendalinya Tuhan, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, pasti segala sesuatu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, Tuhan selalu mengajar dalam hidup kita ini sebuah proses. Dan ketika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita mau tunduk di dalam proses itu. Seperti yang pernah saya saksikan ketika saya lama di satu kota. Dan pada waktu itu ada kesempatan saya istilahnya kalau boleh saya bilang ini ya, apa namanya, pecah, membuat gereja itu pecah. Karena ada sekitar mungkin 30-40 keluarga itu tiba-tiba mereka mengadakan pertemuan di satu tempat begitu, mengundang saya dan mereka mau meminta saya untuk menjadi gembala di kota itu. Sementara gembala di mana saya beribadah dan membantu di sana ora tego, saudara. Ketika saya menghadapi seperti itu, yang diingatkan oleh Roh Kudus adalah kalau kamu tabur pemberontakan, maka kelak kamu pun juga akan menuainya. Ketika saya disadarkan seperti itu, saya tidak mau melakukan, meskipun pada waktu itu secara manusiawi, waduh nyaman, ya sudah bisa dibayangkan hitung-hitungannya, persembahannya berapa, perpuluhannya berapa, itu sudah bisa dibayangkan. Tetapi di sisi yang lain saya tidak bisa membayangkan gereja induk di mana jemaat itu berada dan di mana saya membantu pelayanan, nggak bisa saya bayangkan. Karena saya tahu betul di suatu sore mau ibadah kedua begitu, hamba Tuhan ini yang kira-kira umurannya kakaknya Mama sedikit mungkin kira-kira, ya Mama Esther, almarhum Mama Esther kakaknya sedikit, itu angkat kursi sendiri, sapu sendiri, aduh Tuhan, ya. Nah itu yang harus kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah kita diajar di sini bagaimana yang dinamakan dengan kehidupan yang merupakan daging, ya. Pasal ayat yang ke-19, perbuatan daging itu nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois itu ya, lalu persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini semuanya membawa kepada kehancuran. Kalau hidup kita ada di dalam keinginan daging yang seperti ini, keinginan hawa nafsu yang seperti ini, dikatakan di sini mati. Ya, ada banyak kejatuhan itu terjadi oleh karena apa? Hidup yang tidak dikendalikan oleh Roh. Kita boleh belajar, ada banyak hamba-hamba Tuhan baru-baru ini saja, bukan yang lama, bagaimana mereka sudah saya katakan mapan, ya, secara finansial lebih daripada cukup, pelayanan diberkati, kurang apa? Tetapi karena ada keinginan yang tidak dikendalikan oleh Roh, dia bebaskan seperti itu, akhirnya membuat mereka menjadi jatuh. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Tetapi biarlah kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya. Ini enggak hal-hal yang enggak dilarang sama Tuhan. Nah ini yang harus terjadi terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, pertama-tama terlebih dahulu kita mau perbaiki hidup kita, ya. Kita mau memperbaiki hati kita. Kita mau berikan hidup ini dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya yang keluar nanti adalah segala sesuatu yang kudus.
Kalau di dalam hati kita, di dalam hidup kita ini ada banyak hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, ada banyak hal-hal yang tidak kudus, maka yang keluar pun itu juga adalah segala sesuatu yang tidak kudus. Kita bisa baca keberadaan seseorang, mengapa dia melakukan sesuatu yang kalau boleh kita katakan itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya berani jamin hatinya belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin dia bisa bilang saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, omong kosong. Yakobus mengajarkan iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau perbuatan itu tidak mencerminkan iman, maka otomatis dia nggak punya iman. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang yang mengatakan hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan buah Roh, saya jamin hatinya belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara perbuat, apa yang saudara lakukan, ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka semuanya itu akan kudus, semuanya itu akan baik, semuanya itu akan berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau yang kita keluarkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, iri, dengki, benci, fitnah, ya, bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan, ya, istilahnya ngerasani, itu bahasa Indonesia yang disempurnakan itu fitnah. Jadi kalau sudah yang namanya ngerasani itu mulai dari orang yang ada di Aceh sana, itu sampai orang yang ada di Papua, oh satu-satu. Mengapa bisa demikian? Hatinya belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika dia melihat kesalahan orang lain, dia akan berdoa. Dia tidak akan mengumbar kesalahan orang itu, aduh, sampai seluruh Amerika tahu. Bayangkan kejadiannya di Indonesia, di Amerika tahu. Ya, ketika dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari, sebelum Tuhan menyatakan kuasanya melalui hidup kita, Tuhan menyatakan mujizatnya melalui hidup kita, besok kita akan bahas itu. Sekarang terlebih dahulu kita mau membawa hati ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat, hidup tanpa Roh, hidup yang tidak dipenuhi oleh Roh di hadapan Tuhan itu mati. Sudah bisa bayangkan ketika kita menjadi orang percaya di hadapan Tuhan mati, doa saudara nggak akan didengar. Doanya orang mati. Berteriak saudara nggak akan Tuhan dengar, karena teriak saudara teriaknya orang mati. Tangisan saudara nggak akan digubris sama Tuhan, karena tangisan saudara tangisannya orang mati. Tapi kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh, doa kita menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Tangisan kita adalah tangisan yang ditaruh di dalam kirbatnya Tuhan. Seruan kita adalah seruan yang didengar oleh Tuhan. Ya, jangan kita menyembah di dalam Roh dan kebenaran. Mari sore hari ini kita mau sadarkan di dalam hidup kita. Adakah Roh Kudus itu menguasai? Adakah Roh Kudus itu yang memimpin dalam hidup ini? Jika belum, mari kita toto hidup kita, atur hidup kita. Kita bereskan hidup kita menjadi hidup yang selalu dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.